8 perilaku dari rubrik indikator perilaku pada dimensi pembelajaran serta fokus perilaku yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menyusun RPP atau modul ajar karena akan diobservasi praktik pembelajaran oleh kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, pada kesempatan kali ini Pak Guru Pedia ingin kembali berbagi tentang fokus perilaku dari 8 indikator ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan praktik pembelajaran yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Di mana Bapak Ibu rubrik indikator ini setiap guru bisa memilih indikator dan dimensi yang berbeda sesuai dengan rencana pada saat perencanaan dibuat. Namun demikian, Bapak Ibu sekali lagi untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu serta update informasi-informasi terbaru tentang pendidikan, literasi, dan kepegawaian khususnya guru, maka silakan dibantu untuk subscribe, like, and share. Bapak Ibu jika berada pada laman YouTube, silakan untuk klik atau mencari dengan cara ketik Pak Guru Pedia. Maka di sana akan ada rekomendasi video-video terbaru dari Pak Guru Pedia tentang pendidikan dan kepegawaian khususnya guru. Terima kasih. Mari kita lanjutkan penjelasan 8 indikator yang perlu Bapak Ibu ketahui, terutama Bapak Ibu kepala sekolah yang akan mengobservasi guru supaya memahami fokus perilaku yang telah dipilih dari dimensi dan indikator oleh guru. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian ada 8 indikator yang benar-benar Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama, keteraturan kelas, kemudian ekspektasi pada peserta didik, penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif, umpan balik konstruktif, instruksi yang adaptif, perhatian dan kepedulian, hingga instruksi pembelajaran. Nah, mari kita simak satu persatu tentang observasi atau rubrik observasi kelas terkait dengan dimensi atau indikator tersebut. Berikut fokus perilaku yang akan diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang telah dipilih oleh guru di tahap perencanaan. Nah, penerapan disiplin positif artinya di sini ada upaya menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini ada 3 fokus perilaku, di mana dalam setiap fokus perilaku itu ada 3 subindikator perilaku yang dianjurkan. Misalnya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi fokusnya yang dianjurkan itu adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas, mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas, kemudian guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas. Jadi ada 3 juga perilaku yang dianjurkan, memberikan pujian, memberikan penguatan positif, dan mengakui suatu perilaku positif yang secara spesifik menjelaskan alasannya. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Di sini ada proses restitusi. Jadi perilaku yang dianjurkan, guru membantu peserta didik untuk bisa memahami apa yang telah dilanggar, menyadarinya,
kemudian guru mendengarkan dari sudut pandang peserta didik, kemudian memberikan dukungan untuk melakukan perbaikan. Kemudian untuk keteraturan kelas itu adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, di sini juga ada 3 fokus perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kemudian juga masing-masing ada 3 fokus perilaku yang dianjurkan. Kemudian guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, berikutnya adalah umpan balik konstruktif. Jadi fokus perilaku yang akan diobservasi, guru memberi umpan balik secara spesifik dan berorientasi pada tujuan. Kemudian guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses dan usaha peserta didik. Guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Jadi di sini ada perilaku yang dianjurkan juga terdapat 3 masing-masing. Kemudian untuk perhatian dan kepedulian, di mana di sini ada upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi. Di sini fokus perilaku yang diobservasi adalah guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Kemudian guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh peserta didik. Berikutnya adalah indikator ekspektasi pada peserta didik. Upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Fokus perilaku yang diobservasi, guru mengomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didik. Guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara tanpa diskriminasi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ingat, dalam setiap fokus perilaku itu ada 3 perilaku yang dianjurkan yang harus atau seharusnya muncul pada saat pembelajaran dan tertulis di RPP atau modul ajar. Tentang contoh-contoh modul ajar yang telah memuat fokus perilaku ini, silakan disimak pada channel Pak Gurupedia atau website alepenaku.com. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi mencapainya. Nah, di sini kemudian ada aktivitas interaktif, di mana dalam indikator ini ada fokus perilaku yang akan diobservasi. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Kemudian di sini juga guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan kritis serta inklusif. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu ada indikator dalam rubrik itu instruksi pembelajaran. Nah, ini fokus perilakunya yang akan diobservasi juga ada 3. Kemudian subindikator perilaku yang dianjurkan juga masing-masing ada 3. Guru memberi penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Kemudian yang kedua, guru memberi contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Dan yang terakhir adalah guru menyampaikan penjelasan secara struktur dan logis. Nah, yang paling akhir, instruksi yang adaptif, di mana fokus perilakunya guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Kemudian guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu
kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan ini bisa diunduh dengan cara klik link pada deskripsi di bawah judul ini, baik melalui web maupun draft yang sudah disediakan. Terima kasih dari Pak Gurupedia. Sekian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Silahkan untuk diunduh untuk dijadikan pedoman bagi kepala sekolah terutama atau guru dalam melaksanakan dan menyusun RPP modul ajar terkait dengan pelaksanaan praktik pembelajaran observasi kelas yang nantinya juga bisa dijadikan sebagai bagian dari kegiatan pelaksanaan kinerja guru. Terima kasih, salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.